Baik, selamat malam, bunga mawar, bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mencoba melakukan review terhadap paper dengan judul Development of an Assessment Model for Industry 4.0. Industri 4.0 Maturity Model. Dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B dari Fakultas Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi SIMT Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan dosen pengampu kami Dr. Insinyur Tatang A. Taufik MSc IPU. Next, Mbak. Eh, Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Dani Eko Wahyudi, dengan anggota 2 Mbak Eni Istiqomah dan anggota 3 Mbak Lestari Indah Susanti. Sumber yang kami gunakan dari GoCap, Ebru, Umur Sener pada penelitian dari tahun 2017. Kami mulai dengan pendahuluan sebagaimana Kementerian Federal Pendidikan dan Penelitian Jerman menyebutkan bahwa fleksibilitas yang ada dalam jaringan penciptaan nilai ditingkatkan dengan penerapan sistem produksi cyber physical atau CPPS. Hal ini memungkinkan mesin dan pabrik untuk menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan pesanan dan kondisi operasi melalui pengoptimalan dan rekonfigurasi mandiri. Ini selanjutnya didefinisikan sebagai proses yang berhasil dari sistem dan proses produksi di tempat menjadi produksi cerdas atau manufacturing cerdas, industri yang terintegrasi, yang mencakup peralatan manufaktur yang terdistribusi dan saling terhubung dengan memerlukan sistem yang cerdas, praktik teknik yang tepat, dan peralatan yang terkait untuk saling dihubungkan. Perubahan mendasar yang memungkinkan dan dimungkinkan untuk ditransformasi ke industri 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi permintaan pelanggan yang dipersonalisasi. Kemudian, fleksibilitas suatu industri untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dapat dioptimalkan karena rekap data telah tersinkronisasi by system. Yang keempat, produktivitas dan efisiensi sumber daya diharapkan dapat meningkat. Selanjutnya, menciptakan peluang nilai melalui layanan baru hasil dari integrasi proses produksi. Selanjutnya, menanggapi perubahan demografis di tempat kerja. Dan terakhir, peningkatan keseimbangan kehidupan di tempat kerja. Disebutkan eh, bahwa ada peningkatan sebesar 23% atau senilai 78,77 miliar euro dalam produk domestik bruto PDB Jerman dari 2013 hingga 2025 berdasarkan implementasi teknologi industri 4.0 dari sumber Bauer dan Horvath 2015. Oleh karena itu, eh, banyak perusahaan menghadapi tantangan dan dalam menilai keragaman perkembangan dan konsep yang dirangkum di bawah istilah Industri 4.0 ini. Kemudian perusahaan tersebut juga mengembangkan strategi mereka masing-masing. Perusahaan dengan teknologi Industri 4.0 mencoba untuk membentuk kembali operasi mereka sejalan dengan teknologi baru agar tetap kompetitif dan bertahan di pasar. Karena industri 4.0 dalam tahap awal pengembangan penting untuk secara jelas mendefinisikan struktur dan metodologi pedoman untuk melakukan implementasi khusus terhadap sistem industri 4.0. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendasar untuk membantu suatu organisasi yang sedang bertransisi ke lingkungan industri 4.0 ini dalam membimbing mereka untuk meningkatkan
kemampuan penerapan industri 4.0. Pendekatan struktural seperti model kematangan dalam jurnal ini disebut singkatan MM atau kerangka kerja bertujuan untuk membantu organisasi dengan memberikan panduan yang komprehensif dan memperkenalkan peta jalan untuk pengaplikasian atau implementasi sistem industri 4.0. Istilah kematangan di sini digunakan untuk mendefinisikan nilai dan membentuk pedoman, serta untuk mengevaluasi kemajuan dalam bisnis, yaitu dalam bidang kematangan proses atau penerapan teknologi baru. Ide utama untuk menggunakan MM ini adalah untuk menggambarkan tingkat kesempurnaan untuk suatu perusahaan seperti model bisnis baru yang digunakan eh, atau perangkat lunak baru yang dikembangkan. Anggapan dasarnya penggunaan MM ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat kematangan, kemajuan yang lebih baik dapat dicapai dalam berbagai aspek yang berkontribusi pada pematangan suatu perusahaan yang menerapkan metode MM tersebut. Oleh karena itu, model kematangan ini dianggap sebagai dasar kami melakukan eh, dasar dari penelitian ini dilakukan. Oke, selanjutnya untuk latar belakang penelitian. Untuk industri 4.0. Nah, di sini terdapat sejarah revolusi industri, di mana ada 4 revolusi industri. Yang pertama itu ada revolusi industri ya, ke-1, di mana terjadi pada akhir abad 18, di mana di sini diperkenalkan peralatan manufaktur mekanis, transformasi menuju mekanisme dengan menggunakan tenaga air dan uap. Nah, di sini juga terjadi transformasi dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Kemudian yang kedua ada revolusi industri yang kedua yaitu terjadi di abad ke-19. Di sini melibatkan mekanika otomatis dalam proses produksi yang menggunakan tenaga listrik. Biasanya itu produksinya massal. Kemudian yang ketiga ada revolusi industri yang ketiga. Di sini mulai melakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan otomatisasi proses produksi. Di sini pekerjaan tenaga kerja secara bertahap sudah mulai digantikan oleh mesin. Kemudian yang terakhir yaitu ada revolusi industri keempat atau biasa kita sebut industri 4.0. Di sini dengan adanya peningkatan otomatisasi industri di revolusi ketiga, muncullah konsep baru yaitu Cyber Physical System atau CPS yang menggabungkan teknologi IoT, Internet of Things dengan ekosistem manufaktur. Di sini terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam industri manufaktur. Selanjutnya, nah, untuk industri 4.0 di sini teknologi penting apa saja sih yang berperan? Di sini ada beberapa teknologi penting yaitu ada cloud computing, ada big data, ada Internet of Things, ada wireless networks, ada cyber physical system, ada augmented reality, ada machine learning, kemudian yang terakhir ada cyber security. Nah, di industri 4.0 ini menargetkan penerapan struktur proses dan sistem yang saling terhubung, cerdas, dan dapat dikontrol sendiri. Industri 4.0 di sini memberikan proses nilai tambah yang inovatif, operasi yang lebih fleksibel, andal, dan efisien, serta menawarkan peluang bisnis baru dan menciptakan model bisnis baru. Nah, namun untuk pengembangan industri 4.0 di sini masih dalam tahap awal, sehingga penting untuk mendefinisikan struktur dan metodologi sebagai pedoman implementasi agar dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk menyelidiki keberhasilan kematangan manufaktur dalam industri 4.0 ini telah dikembangkan beberapa model kematangan yang telah dibahas dalam jurnal ini. Nah, di sini ada 7 model
Yang pertama ada model atau penelitian. Yang pertama ada the Connected Enterprise Maturity Model. Di sini konteks penelitiannya yaitu untuk kesiapan IT. Ada 5 tingkat kematangan, yaitu ada penilaian, kontrol jaringan yang aman dan terbaru, modal data kerja yang terdefinisikan dan terorganisir, analisis kolaborasi. Kemudian ada 4 dimensi, namun di sini belum dijelaskan untuk dimensi dan proses pembuatannya. Kemudian untuk model yang kedua ada Impulse Industries 4.0 Readiness. Di sini konteks penelitiannya adalah kesiapan industri 4.0. Di sini menggunakan 4 tingkat kematangan dan 6 dimensi. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu Empowered and Implementation Strategy for Industry 4.0. Di sini konteks penelitiannya strategi implementasi industri 4.0, namun sayangnya untuk tingkat kematangan dan dimensi belum ada informasinya. Kemudian untuk model keempat ada Industri 4.0 Digital Operation Self-Assessment. Di sini mempunyai 3 tingkat kematangan yaitu vertical integrator, horizontal collaborator, dan digital champion. Di sini juga ada 6 dimensi yaitu model bisnis, produk dan layanan, portofolio pasar dan akses pelanggan, rantai pasok dan proses, arsitektur IT, kepatuhan, hukum, resiko, keamanan, dan pajak, organisasi, dan budaya. Kemudian untuk model kelima ada a maturity model for industry 4.0 readiness. Di sini untuk tingkat kematangannya berdasarkan skala Likert dari rating 1 atau tidak penting sampai dengan rating 4 untuk pengukurannya, yaitu sangat penting. Di sini juga memiliki 8 dimensi, yaitu strategi, kepemimpinan, pelanggan, produk, operasional, budaya, sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi. Kemudian untuk model keenam yaitu Towards a Maturity Model for Industrial Internet. Namun untuk tingkat kematangan dan dimensinya di sini penelitiannya belum selesai sehingga belum dapat diinformasikan mengenai model kematangan. Kemudian yang terakhir, ketujuh, ada SIMI 4.0. Di sini memiliki 5 tingkat kematangan, yaitu ada digitalisasi dasar, ada digitalisasi lintas divisi, digitalisasi horizontal dan vertikal, digitalisasi penuh, dan digitalisasi optimal dengan 3 dimensi, yaitu integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan kriteria teknologi lintas bagian. Nah, untuk menganalisa model kematangan ini terdapat 6 kriteria penilaian untuk menganalisa gap-nya, yaitu ada kecocokan tujuan, kemudian ada kelengkapan aspek, kemudian ada perincian dari dimensi, ada definisi pengukuran atribut, deskripsi metode penilaian, dan yang terakhir ada objektivitas metode penilaian. Nah, dari analisis di sini dapat disimpulkan dari tabel ketiga yang tertera. Dengan ada eh, empat hal yaitu untuk 4 penilaian, yaitu untuk FA sendiri ada fully achieved di sini dengan presentasi 86% sampai 100%, kemudian untuk LA largely achieved untuk 51% sampai 85%, PA untuk partially achieved 16 sampai 50%, kemudian NA not achieved untuk 1 sampai 15%. Kemudian untuk analisa tersebut di sini temuan dari model kematangan analisa tersebut dapat dirangkum, yaitu untuk model pertama di sini dimensinya tidak disediakan atau tidak dijelaskan. Kemudian untuk model yang kedua eh, tingkat kematangan pesaing didefinisikan jika hanya terdapat organisasi lain di pasar yang sama. Namun jika tidak ada, maka diabaikan. Kemudian untuk model yang ketiga, tidak terdapat informasi struktur model kematangan dan tidak ada rincian dimensi dan itemnya. Kemudian untuk model yang keempat, di sini menawarkan alat penilaian mandiri online untuk kesiapan industri 4.0, namun hanya berfokus pada digital. Nah, untuk dimensi item dimensinya sendiri di sini juga tidak dijelaskan untuk pengguna. Kemudian untuk model yang kelima, di sini bergantung pada peringkat setiap item. Mudah diterapkan namun hanya menghasilkan skor secara keseluruhan dan tidak mendetail. Model ini juga tidak memberikan rencana aksi untuk mengatasi sisi kelemahan dari perusahaan. Kemudian untuk model keempat,
Di sini memang penelitiannya belum selesai sehingga untuk model kematangannya belum ada yang bisa diusulkan. Kemudian untuk model yang ketujuh, di sini hanya berfokus pada teknologi atau perangkat lunak dari kematangan industri 4.0. Aspek organisasi seperti SDM, visi misi perusahaan, dan aspek lingkungan seperti kompetitor, market, itu tidak dipertimbangkan dalam penilaian kematangan. Sehingga dari pemaparan ketujuh model tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara model-model kematangan tersebut, tidak ada yang diterima dengan baik untuk industri 4.0. Kekurangan dari model-model tersebut adalah tidak mendukung pembuatan arsitektur enterprise secara holistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kita ke bagian 3 tentang pengembangan industri 4.0 MM dalam peta jalan menuju industri 4.0. Penelitian ini mengembangkan industri 4.0 dengan model kematangan baru untuk membantu suatu organisasi manufaktur dalam transisi mereka ke industri 4.0 dengan cara terstruktur, terukur, dan efisien. Model ini didasarkan pada model kemampuan atau kematangan proses perangkat lunak (SPCMM) yang terbukti efektif seperti ISO atau IEC 15504, SPICE, dan CMMI DEV. Industri 4.0 ini berfungsi sebagai peta jalan untuk membantu suatu organisasi menentukan kapabilitas yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem industri 4.0 dengan sukses dan terstandarisasi pada perusahaan mereka masing-masing. Model ini juga memberikan panduan yang komprehensif untuk mengamati area dan kelemahan yang bermasalah, serta praktek penerapan transformasi ke industri 4.0 secara konsisten. Selanjutnya itu ialah pengembangan industri 4.0 maturity model. Tujuannya itu eh, yaitu menentukan kemampuan yang perlu dimiliki oleh organisasi manufaktur. Yang kedua ialah pedoman yang lengkap dan komprehensif pada organisasi dalam mengamati permasalahan dan kekurangan. Yang ketiga, penerapan industri 4.0 berdasarkan SPICE, yaitu Software Process Improvement dan Capability Determination. Selanjutnya itu penggunaan software yang dapat diterima dengan baik di dunia industri, yaitu terdiri dari dua software. Yang pertama itu SPCMM, yaitu Software Process Capability dan Maturity Modes, yaitu model yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kematangan proses perangkat lunak dalam suatu organisasi. Model ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proses mereka dan mengukur kemajuan mereka dalam mencapai proses yang lebih matang. Yang kedua itu ialah ISO IC 1554, yaitu seperangkat standar teknis untuk penilaian proses dalam pengembangan perangkat lunak dan fungsi manajemen bisnis terkait. Eh, pada pada slide ini merupakan pemanfaatan software di dalam industri 4.0, yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas perangkat lunak, yang merupakan proses yang lebih matang untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan produktivitas, proses yang efisien dapat membantu organisasi menghemat waktu dan uang. Yang ketiga itu peningkatan kepuasan pelanggan. Perangkat lunak berkualitas tinggi mengarah ke pelanggan yang lebih puas. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Pada penilaian ini, proses dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dalam komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, hubungan industri 4.0 dengan SPICE. Struktur industri 4.0 dibentuk berdasarkan ISO IC 1554 dengan landasan analisa. Yang terdiri dari dua landasan analisa, yaitu Part 2 tentang Performing and Assessment dan Part 5 tentang an Expert Software Life Cycle Process Assessment Model. Sehingga dapat membentuk dimensi aspek dapat dilihat pada grafik berikut tentang capability dimensionnya.
yang terdiri dari dimensi aspeknya terdiri dari 5 poin penilaian, yaitu manajemen aset, di- yang dimana dimensi ini mencakup sistem teknologi informasi organisasi dan kesiapan teknologi untuk industri 4.0, penggunaan teknologi bisnis yang sedang berkembang. Yang kedua itu tentang tata kelola data, seperti pengumpulan data, penggunaan analisis data dan big data tools, dan layanan berbasis data. Yang ketiga tentang manajemen aplikasi, penggabungan aplikasi dan teknologi manufaktur dan otomatis untuk memastikan desain dan konstruksi sistem informasi yang optimal dan aman. Yang keempat itu penyelarasan organisasi, di mana manajemen perusahaan melalui arsitektur enterprise dan hal struktur organisasi dan strategi bisnis. Dan yang terakhir tentang transformasi proses. Aspek ini mencakup transformasi proses dasar dari setiap perusahaan, yaitu perencanaan, akuisisi, produksi, dan penjualan distribusi. Selanjutnya itu dapat dilakukan pemetaan komponen SPICE ke industri 4.0, di mana pada tabel ini saling ketergantungan antara SPICE industri 4.0 dan industri 4.0. Terdiri dari proses, aspek capability, maturity, dan best practice serta prosesnya dengan mm, praktik umumnya. Setelah didapatkannya data, setelah didapatnya komponen itu, maka kita dapat mengetahui dimensi kemampuannya. Di sini perumusan peta jalan di semua area yang relevan dengan pendekatan langkah demi langkah untuk mencapai manfaat yang mengurangi risiko investasi dan implementasi bagi organisasi. Jadi dapat dilihat pada level 0 itu merupakan fase di mana dia tuh tidak lengkap. Praktek aspek dasar dicapai sebagian dan belum ada implementasi. Nah, pada level kedua itu merupakan performa yang di penilaian performanya dapat dinilai dalam prakteknya. Yang pada level kedua itu merupakan proses digitalisasi yang sangat dinilai pada level ini. Pada level 3 dapat dilakukan menciptakan standarisasi, sehingga pada level 4 dapat dilakukan prediksi dalam jaringan produksi sehingga dapat mengoptimalkan manufaktur terdistribusi. Nah, pada level kelima, pada tahap terakhir yaitu tahap optimasi produk sehingga model bisnis berkembang menjadi struktur yang inovatif. Eh, Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa industri 4.0 masih dalam tahap awal pengembangan dan membutuhkan panduan implementasi yang jelas dan terstruktur. Model kematangan dapat membantu perusahaan dalam transisi mereka ke industri 4.0. Yang poin kedua, telah dilakukan tinjauan pustaka terhadap nilai kematangan yang ada untuk industri 4.0 dan ditemukan 7 nilai kematangan. Namun tidak satupun dari mode tersebut memenuhi semua kriteria yang diharapkan. Oleh karena itu, industri 4.0 model kematangan baru berbasis space yang diusulkan. Yang keempat itu industri 4.0 memiliki pendekatan holistik yang mencakup 5 area, yaitu transformasi proses, manajemen aplikasi, tata kelola data, manajemen aset, penyelesaian organisasi. Model ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti standarisasi, kualitas lebih tinggi, fleksibilitas, benchmark, dan peningkatan berkelanjutan, persaingan global, dan penciptaan pekerjaan baru. Poin keempat ialah penelitian selanjutnya akan dilakukan untuk memvalidasi kegunaan penerapan industri 4.0. Dan yang terakhir, pengembangan industri 4.0 memiliki potensi besar dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi dan membantu organisasi manufaktur dalam transisi mereka ke industri 4.0 dengan cara terstruktur, terukur, dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.